Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada semuanya. Selamat siang. Terima kasih telah memberikan kesempatan waktunya untuk berhadir dalam bimbingan kelompok kita pada hari ini. Sebelum memulai bimbingan, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu dan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing dan yang kemudian diikuti oleh Bismillahirrahmanirrahim. Kepada kami dalam melaksanakan praktek menjadi kelompok pada ini. Terima kasih kepada Baik, adapun selanjutnya adalah di sini saya akan menjelaskan terkait apa pengertian dari BKP. Bimbingan kelompok itu adalah salah satu layanan yang membahas masalah umum dalam kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Adapun tujuan dari bimbingan kelompok tersebut adalah yang pertama, mampu berbicara di muka umum, mampu mengeluarkan pendapat, ide, saran, perasaan, dan lainnya kepada orang lain. Kemudian yang ketiga itu adalah belajar menghargai pendapat orang lain. Yang keempat, bertanggung jawab atas pendapat yang telah dikemukakan. Yang kelima, mengendalikan diri dan menahan emosi negatif. Yang keenam, dapat mengenal rasa. Yang ketujuh, menjadi akrab satu sama lain. Dan yang kedelapan, membahas topik umum yang dianggap penting. Kemudian pengaturan cara pelaksanaannya adalah yang pertama itu, setiap kelompok diminta secara bebas dan sukarela berbicara, mengeluarkan pendapat, ide, serta saran. Tidak ada pendapat yang salah, tidak saling menyalahkan, silakan tunjuk tangan ketika akan berpendapat. Kemudian yang kedua itu adalah mendengarkan dengan baik bila peserta lain sedang memberikan pendapat. Kemudian yang ketiga itu adalah selama kegiatan berlangsung harus mengikuti norma yang berlaku. Adapun pengantar azas yang diperlukan adalah yang pertama, azas keterbukaan. Anggota kelompok bebas dan mengeluarkan berupa saran, anggota kelompok dengan seperti kegiatan ini berpendapat dengan spontan dan dipaksa oleh teman lain atau PK. Kemudian yang ketiga itu adalah normatifan. Semua yang dibicarakan dan dilakukan di dalam kegiatan kelompok ini tidak boleh bertentangan dengan norma-norma dan peraturan yang berlaku. Semua yang dilakukan dibicarakan dalam bimbingan kelompok sesuai dengan norma adat, norma agama, norma hukum, norma ilmu, dan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku. Kemudian yang keempat itu adalah azas kerahasiaan. Jika ada topik atau pembahasan yang dibahas dalam pertemuan ini bersifat rahasia, maka kita berjanji untuk merahasiakannya. Baiklah, untuk mengakrabkan antara lainnya, baiklah kita akan melaksanakan games yaitu pengakraban. Yang mana game yang kita lakukan adalah berbaris menurut, yaitu nanti PK akan meminta kepada anggota kelompok untuk berbaris menurut sesuai apa yang diperintahkan oleh PK pada anggota kelompok itu. Kita akan menentukan yaitu berbaris menurut. Yang pertama itu adalah berbaris menurut alamat rumah paling jauh. Aku lah paling jauh jelas. Ini rumah atau kos-kos aja. Namanya kita deh. Oh, di mana? Iya. 45. Saya berbaris menurut ukuran sepatu. 36, 37. Ada 39. paling besar yang di sana. 36, 37. 39, 37. Baiklah, sekian penerapan kita, bimbingan kelompok dilanjutkan. Oke. Ya, lanjut. Baik, setelah kita melakukan games pengakraban, selanjutnya kita akan membahas topik tentang yang akan kita bahas pada bimbingan kelompok kali ini. Adapun topik yang kita bahas adalah topik yang berasal dari saya, yaitu
peran organisasi bagi mahasiswa. Sebelumnya saya akan menanyakan kepada teman-teman, apakah anggota kelompok bersedia membahas topik peran organisasi bagi mahasiswa? Siap. Baik, ya di sini saya akan membahas terlebih dahulu peran organisasi bagi mahasiswa. Peran organisasi bagi mahasiswa merupakan suatu hal yang menurut sebagian mahasiswa itu adalah suatu hal yang sangat penting di sela-sela perkuliahannya. Namun menurut sebagian mahasiswa lainnya, organisasi itu bukanlah merupakan hal yang penting, melainkan kuliahlah yang menjadi prioritasnya dalam menempuh pendidikannya menjadi seorang mahasiswa. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengapa sih penting kita membahas topik ini, karena topik tentang peran organisasi bagi mahasiswa ini masih banyak menimbulkan dampak negatif bagi mahasiswa. Contohnya itu adalah keterlambatan untuk lulus, lalai dalam pekerjaan tugas, tidak bisa bersosialisasi dengan tugasnya. Di sini saya pada anggota kelompok, apakah ada yang bersedia untuk memberikan pendapatnya mengapa sih topik ini penting untuk kita bahas? Memberikan pendapatnya kepada saudari Jessica. Organisasi itu memiliki peran yang mendukung perempuan mahasiswa berorganisasi mahasiswa untuk mengembangkan berbagai kepemimpinan, kerjasama tim dan komunikasi. Organisasi dan mahasiswa memperluas wawasan. Baik, yang selanjutnya, apa sih faktor penyebab kelalaian bagi mahasiswa dalam melaksanakan perkuliahannya di sela-sela mengikuti organisasi? Adapun faktor-faktornya itu adalah mungkin dia terlalu menghayati organisasinya tersebut sehingga dia tidak mementingkan yang menjadi prioritasnya, yaitu mengerjakan tugas, bekerja sama dengan kelompoknya dan lain sebagainya. Adapun faktor-faktor lainnya mungkin karena sering mengikuti rapat-rapat, jadi dia pengen mengerjakan tugasnya, tapi karena kesibukan rapat tersebut mungkin jadi kendala dia untuk mengerjakan tugas. Baiklah, selanjutnya apa sih dampak dari peran organisasi bagi mahasiswa ini? Dampaknya ini mungkin sangat banyak, seperti tadi yang sudah saya katakan, yaitu keterlambatan dalam kelulusan, baru yaitu kurangnya manajemen waktunya, tidak ikut serta dalam berpartisipasi dalam kelompoknya, tidak menjalin sosialisasi atau pertemanannya di dalam kelas. Apakah ada teman-teman yang ingin memberikan kesimpulan tentang apa dampak dari peran organisasi bagi mahasiswa tersebut? Baik, kepada saudara dia. Baik, mungkin dampak dari lebih mementingkan organisasi tadi yaitu adalah waktu sadar akan prioritasnya yang menjadi hal utama, kemudian hubungan antara dia dengan teman kelompoknya. Baik, selanjutnya adalah bagaimana sih solusinya agar organisasi tersebut tidak memberikan dampak negatif kepada diri seseorang. Namun solusinya adalah dengan belajar memanajemen waktu, kemudian menentukan prioritas mana yang menjadi prioritasnya dalam perkuliahan, apakah dia lebih mementingkan tugas-tugasnya atau organisasi tersebut dan lain sebagainya. Dan apakah teman anggota kelompok ada yang ingin memberikan pendapatnya mengenai solusi tentang peran organisasi bagi mahasiswa? Baik, kepada saudari Didi. Baik, solusi untuk mahasiswa yang mungkin lebih mementingkan organisasi sama seperti yang sudah dijelaskan itu adalah lebih manajemen waktu. Nah, kemudian dia itu harus memutuskan mana yang dia kualitas dan mana yang dilakukan ke skala kebutuhan saja, bukan yang paling penting. Jadi kalau misalnya kita kuliah, kita sebagai mahasiswa yang paling penting adalah belajar, mengerjakan tugas. Kemudian kuliah itu tidak absen, tidak duduk absen doang ya kan. Itu saja. Selanjutnya kita akan melaksanakan games pengukuhan komitmen, yaitu pengukuhan komitmennya itu melakukan
pelipatan 3 saya bisa kepada anggota kelompok dipersilakan untuk berunding. Baiklah, instruksi dari James ini adalah pelipatan 3 jika anggota kelompok yang mendapatkan pelipatan 3 itu menunjukkan saya bisa. Ya, 2, 4, 4, 5, saya bisa. baik. Kita mulai dari sekarang. 1, 2, 3. 1, 2, 3, saya bisa. 4, saya bisa. 7, saya bisa. Baiklah, sekian pengukuhan kita kelompok. Oke. Baiklah, di sini saya akan kepada anggota kelompok untuk memberikan pendapatnya berdasarkan BMB 3 mengenai peran organisasi siswa. Terlebih dahulu dari saudari Dia, apa sikap yang dapatkan dalam sikap berpikir ya, kepada saudari Dea, apakah pikiran saudari setelah membahas tentang peran organisasi Baik, yang dapat saya simpulkan atau yang dapat dari pikiran saya yaitu ternyata memang itu penting. Namun kita harus bisa menjadi prioritas utama yang wajib dilakukan dan mana yang hanya skala kebutuhan saja seperti yang dijelaskan kemarin. yang selanjutnya itu apa perasaan saudari setelah membahas tentang terhadap Nah, akan mendengar adanya kasus akan keterlambatan waktu organisasi, saya merasa kasihan dan saya merasa juga akan dirinya karena dia merasa sadar diri akan hal yang menjadi tugas utamanya sehingga tugas yang seharusnya ia laksanakan menjadi lalai gara tugas yang lain yang tidak terlalu penting. Terus selanjutnya apa apa sikap yang saudari lakukan setelah membahas tentang organisasi ini? Mungkin nanti kalau saya sudah berkecimpung di dunia organisasi, saya akan berusaha untuk memanajemen atau mengatur waktu saya agar prioritas saya yang lain tidak menjadi ketinggalan. Selanjutnya, apakah tindakan yang saudari lakukan setelah membahas tentang peran organisasi ini? Tindakan saya mungkin hampir sama seperti sikap tadi. Saya akan berusaha untuk memanajemen waktu dan belajar untuk menghargai waktu dan mempergunakannya sebaik mungkin. Yang selanjutnya, bagaimana tanggung jawab yang harus saudari emban setelah membahas tentang peran organisasi? Tanggung jawab yang harus saya emban yaitu saya harus menyadarkan diri saya akan hal yang penting yang harus saya prioritaskan. Baik, selanjutnya kepada saudari Ridin, apa pikiran saudari setelah membahas tentang peran organisasi bagi mahasiswa? Baik, setelah membahas mengenai peran organisasi bagi mahasiswa, saya mulai berpikir bahwasannya memang benar. Baik, setelah membahas mengenai peran organisasi bagi mahasiswa, saya lebih bahwasannya memang benar organisasi itu seharusnya tidak menjadi hal yang paling penting bagi mahasiswa. Masih ada hal yang harus diutamakan yang ketika kita kuliah, ketika kita menjadi mahasiswa. Baik, selanjutnya apa perasaan saudari setelah membahas topik ini? Perasaan saya setelah membahas mengenai materi kita hari ini yaitu saya merasa bahwasannya ya benar mahasiswa banyak sekali yang lebih mementingkan organisasi ketimbang tugas utamanya. Jadi kalau misalnya ada kerja kelompok atau apapun dia lebih lalai, tidak memperdulikannya, dia malah menimpahkannya kepada teman-teman kelompok lain. Nah, selanjutnya bagaimana sikap yang saudari ambil setelah membahas tentang organisasi? Sikap saya, jika saya ya kan memiliki teman satu kelompok yang memiliki organisasi tadi, mungkin saya akan menceramah juga, saya akan memberikan dia pengertian bahwasannya jangan terlalu memperhatikan organisasi kita. Ada tugas utama yang harus kamu lakukan. Jangan gara kamu terlalu mementingkan organisasi itu hubungan kita tuh jadi nggak baik gitu loh. Terus kayak citra kamu di mata kami juga jelek.
bagaimana tindakan saudara setelah membahas Mungkin saya akan bertindak gimana ya, saya lebih mementingkan tugas utama saya sebagai mahasiswa mengerjakan tugas dosen, tidak tidak absen, datang di kelas ya walaupun sakit datang lah ya. yang selanjutnya itu bagaimana tanggung jawab yang saudari teman setelah membahas Tanggung jawab saya itu sama seperti yang saya berikan tadi ya, saya bertanggung jawab untuk mengerjakan tugas kemudian memenuhi kewajiban saya sebagai mahasiswa lah ya, membayar UKT dan lain sebagainya. Pokoknya kewajiban mahasiswa. Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada saudari saya, bagaimana pikiran saudari setelah membahas topik ini? Ya, tapi tergantung orang-orang gimana mau Selanjutnya bagaimana perasaan saudari setelah membahas saya adalah ternyata banyak orang yang daripada kuliahnya gitu kan kecewa dengan orang itu. selanjutnya bagaimana sikap yang saudari ambil setelah membahas Yang saya ambil adalah ya bertingkah selalu ya pada umumnya aja, jangan terlalu berlebihan karena yang benar tidak baik karena ketika kita berorganisasi itu juga bersama manusia seimbang harus selanjutnya bagaimana tindakan yang saudari lakukan setelah membahas ini? tindakan yang saya ambil adalah untuk mengoptimalkan waktu ya, karena kita harus menggunakan waktu untuk bisa jalan studi antara kuliah dan organisasi tidak berat sebelah atau ringan sebelah. Dan selanjutnya bagaimana tanggung jawab yang saudari ambil setelah membahas topik ini? Tanggung jawabnya tidak jauh dari yang tadi. Tanggung jawab yang saya buat akan ada misalnya saya ikut masuk organisasi adalah jangan terlalu sering mengikuti organisasi karena bisa mengganggu kegiatan kuliah kita. Jadi bersikaplah seumumnya aja gitu, seganti aja di organisasi jika tidak terlalu penting jangan ikuti gitu. Baiklah, selanjutnya saudari Fisika, bagaimana saudari berpikir tentang setelah membahas topik ini? Jika saya berpikir tentang organisasi jadi kita bisa menjadi organisasi dimanapun kita tapi kita harus ingat juga tugas utama kita itu belajar dan bagaimanapun kita harus berterima kasih kepada orang tua kita karena sudah membiarkan kita karena berkat mereka lah kita bisa kerja dan bisa mudah-mudahan kita bisa lah cepat tamat dari kuliah. Baiklah, selanjutnya bagaimana perasaan saudari setelah membahas topik ini? Perasaan saya itu senang dan juga kenapa? Karena seperti yang disampaikan tadi, kita bisa mendapatkan keselamatan dan kebersihan dan dimanapun orang tua kita itu sudah menentukan waktu kita tamat misalnya 3,5 tahun atau 4 tahun, bahkan ada yang tidak sampai 3,5 tahun atau 4 tahun tamatnya, bahkan ada 12 semester. Oke, selanjutnya bagaimana sikap yang saudari ambil setelah membahas topik ini? Sikapnya itu ya kita harus pandai-pandai manajemen waktu dan ingat tugas utama kita itu ya Tuhan. Bagaimana tindakan yang saudari ambil setelah membahas topik ini? Tindakan kita itu seperti sikap tadi harus melakukan waktu dan harus pandai mengikuti organisasi kalau ada rapat ya rapat tapi hanya sebentar saja kita di dalam rapat. Terakhir, bagaimana tanggung jawab yang saudari ambil setelah membahas topik ini? Tanggung jawabnya itu sebenarnya agak rumit sih karena walaupun gimana ya kalau kita
specifically kita standby di dalam rapat itu. Apapun kalau kita sebagai ketua nih, kita harus standby nih, harus tepat waktu di dalam rapat itu, karena kita harus memberikan contoh kepada anggota-anggota yang lain. Baik, terima kasih. Setelah kita membahas tentang PMD kita, selanjutnya kita di sini akan membahas apa sih komitmen anggota kelompok setelah membahas topik tentang peran organisasi bagi mahasiswa pada saudari mahasiswa. Bukan itu, kita lebih dapat manajemen waktu dan ingat tugas kami. Baiklah, kepada saudari Baiklah, Komitmen saya adalah bisa mengatur waktu antara kuliah dan berorganisasi dengan optimal tanpa cedera atau tanpa cedera, harus bisa antara kuliah dan juga baiklah, selanjutnya kepada saudari Bibi. komitmen untuk bisa tanggung jawab saya sebagai seorang mahasiswa akan prioritas saya. Bila saya akan mengikuti yang sesuai dengan kemampuan saya. Kalau misalnya nggak mampu, ya udah nggak usah FOMO, semua diikuti. Saudari Bibi. Baik, komitmen yang saya buat nantinya jika saya sudah berkecimpung ke organisasi, saya waktu saya baik dan awareness atau kesadaran diri saya akan hal yang menjadi prioritas tanpa melalaikan hal. Baiklah, telah berakhir bimbingan kelompok kita pada siang hari ini yang membahas tugas yaitu peran organisasi bagi mahasiswa. Di sini saya meminta kepada anggota kelompok yang bersedia memberikan pendapatnya tentang kesan terhadap peran organisasi bagi mahasiswa atau kesan yang dapat diambil setelah melakukan bimbingan kelompok ini. Baik, kepada saudari Bibi. Oke, baik. Pada pertemuan bimbingan kelompok kita hari ini, saya terkesan terhadap topik yang kita bahas, yaitu mengenai peran organisasi terhadap mahasiswa. Saya menjadi lebih tahu nih, ternyata mahasiswa itu harus memprioritaskan tanggung jawabnya gitu. Dia harus memprioritaskan hal utamanya, yaitu belajar, mengerjakan tugas dan lain sebagainya, daripada mementingkan organisasi. Jadi kayak ya saya menjadi lebih banyak dapat ilmu nih gara-gara pendapat dari teman-teman sekalian dari kelompok kelompok juga dari PK. Terima kasih. Nah, setelah melakukan kegiatan bimbingan kelompok ini, kita akan melanjutkan bimbingan kelompok pada hari yang sama di jam berikutnya di tempat yang lain. Yang selanjutnya itu adalah pesan dan harapan anggota kelompok terhadap bimbingan kelompok ataupun kelompok pada saudari Mira. Pesannya adalah kepada kelompok harus jangan terlalu mencontohkan peran organisasi mahasiswa tadi ke arah yang negatif, harus juga mengarahkan ke arah positif, karena di organisasi kan juga jadi seharusnya PK harus bisa juga menyampaikan apa sih peran positif untuk organisasi itu. Baiklah, berakhir sudah bimbingan kita pada siang hari ini. Kita tutup dengan doa yang menurut agama dan kepercayaan masing-masing dan yang muslim juga. Berikanlah kami terima kasih telah memberikan kami kemudahan dalam melaksanakan jadikanlah komitmen-komitmen yang telah diucapkan dan telah disampaikan oleh anggota-anggota kelompok saya ini dapat berjalan bagi masa depan kami masing-masing. Baik, bimbingan
penelitian.